Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Syawardani dari Telecommunication Engineering Angkatan 6 kelas 2 dengan NIM 1101230009. Pada video kali ini saya akan membahas soal kinematika part 1 guna remedi latihan soal kinematika. Soal yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan kinematika? Kinematika merupakan suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerakan benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Kenapa demikian? Karena kinematika merupakan dari bagian mekanika. Selanjutnya, nomor 2, manakah pernyataan yang tidak tepat? Jawaban yang salah adalah gerak tidak bergantung pada kerangka acuan. Mengapa demikian? Karena sesuatu dinyatakan bergerak terhadap kerangka acuan, atau bisa dikatakan bahwa gerak itu relatif. Contohnya, seseorang sedang duduk di atas bis yang sedang bergerak terhadap bumi. Maka bila menggunakan kerangka acuan bumi, orang itu dikatakan bergerak terhadap bumi. Selanjutnya, nomor 3, sebuah kapal bergerak ke timur sejauh 50 kilometer dalam waktu 2 jam. Kemudian bergerak ke barat sejauh 30 kilometer dalam waktu 2 jam. Total perpindahan kapal tersebut adalah kilometer. Berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu jarak. Yang ditanyakan itu perpindahan. Perpindahan pertama itu 50 kilometer ke arah timur, itu ini. Jadi untuk perpindahan pertamanya itu 50 kilometer ke arah timur. Ini ilustrasinya. Untuk perpindahan keduanya 30 kilometer ke arah barat. Jadi rumusnya delta X sama dengan X2. X2 itu perpindahan kedua dikurangi X1 perpindahan ke 1. Jadi jawabannya 30 kurangi 50 sama dengan negatif 20 kilometer ke arah timur. Mengapa bernilai negatif? Karena bergerak ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, nomor 4. Sebuah kapal bergerak ke timur sejauh 60 kilometer dalam waktu 2 jam. Kemudian bergerak ke barat sejauh 40 kilometer dalam waktu 2 jam. Kelajuan rata-rata kapal tersebut adalah yang ditanya nomor 4 adalah kelajuan. Rumus kelajuan itu ini. X per T. Jadi yang diketahui tadi X1-nya perpindahan pertamanya itu 60 kilometer. Lalu perpindahan keduanya 40 kilometer. Dua-duanya sama-sama menempuh waktu 2 jam. Ini. Yang ditanya kelajuan rata-rata kapal. Berarti langsung aja F sama dengan X per T sama dengan X1 ditambah X2. 60 ditambah 40 per T1 ditambah T2. 2 ditambah 2. Jadi jawabannya adalah 100 per 4. 100 dibagi 4 sama dengan 25 kilometer per jam. Jadi kelajuan rata-rata kapal tersebut adalah 20 kilometer per jam. Kelajuan rata-rata kapal tersebut adalah 25 kilometer per jam. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Perpindahan benda dari detik ke-4 sampai detik ke-8. Detik ke-4 sampai ke-8. 8. Yang diketahui, berarti ditanya perpindahannya. Yang diketahui itu V-nya sama dengan 40 meter per second. Ini V2. Oh, cuma V. V-nya itu 40 meter per second. Lalu T1-nya itu 4, kan yang diminta dari 4 ke 8. Berarti 8 T2-nya.
Yang ditanya apa? Perpindahan S. Berarti kita cari delta T-nya dulu. Delta T untuk rumus mencari delta T itu T2 dikurangi T1. T2-nya tadi 8 dikurangi T1-nya 4 sama dengan 4 second. Lanjut masuk ke rumus perpindahan. Perpindahan karena di sini kecepatannya udah diketahui, langsung aja pakai rumus V dikali delta T. Delta T-nya tadi 4, berarti 40 dikali 4 sama dengan 160. Jadi perpindahan benda dari detik 4 ke detik 8 adalah 160 meter. Lanjut nomor 6. Perhatikan grafik di bawah. Percepatan rata-rata benda dari detik 8 sampai ke 10 adalah percepatan rata-rata benda dari detik 8 ke 10. Untuk percepatan rumusnya itu V per T. Berhubung di sini V-nya ada 2, 0 dan 40. Lalu kecepatannya yang diminta 8 sama 10. Langsung aja A sama dengan V2 dikurangi V1 sama dengan 0,0 min 40 per T2 dikurangi T1. 10 dikurangi 8. Mengapa demikian? Karena T2-nya itu tadi 10, T1-nya 8. Sama dengan min 40 per 20. Jadi, percepatan rata-rata benda dari detik 8 ke 10 adalah negatif 20 meter per second kuadrat. Lanjut nomor 7. Seekor kijang berlari dengan kecepatan konstan dari kondisi diam. Bila setelah 4 detik dia berpindah sejauh 24 meter, maka percepatan kijang tersebut adalah langsung yang diketahui tadi F0-nya itu 0 meter per second kuadrat. Perpindahannya 24 dalam waktu 4 detik. Ini 4 detik. Yang ditanya apa? Percepatan. Langsung aja kita masukin rumus perpindahan dulu. S sama dengan FO kali T ditambah setengah dikali A kali T kuadrat. S-nya berapa? Udah diketahui tadi S-nya 24 sama dengan F0-nya 0, T-nya 4 ditambah setengah dikali A dikali T-nya 4 kuadrat. Sama dengan 0 ditambah setengah dikali 16 dikali A. Ini setengahnya bisa dicoret sama 16 jadinya 8. Jadi A jawabannya 24 per 8 sama dengan 3 meter per second. Jadi percepatan kijang setelah 4 detik dia berpindah sejauh 24 meter itu 3 meter per second kuadrat. Lanjut nomor 8. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dan berada 50 meter sebelum lampu lalu lintas. Bila saat itu lampu merah menyala dan rem diinjak, berapakah besar pelambatan yang perlu diberikan agar mobil tepat berhenti di lampu merah? Berarti yang ditanya perlambatan. Perlambatan. Yang diketahui apa? Tadi 72 km per jam. Nah, karena kita pakai satuan meter per second, 72 km per jam ini kita rubah dulu jadi meter per second. 72 km dijadikan meter turun 3, berarti 72.000 per 3.600 second sama dengan 20 meter per second. Sudah diketahui FO-nya 20 meter per second. Lalu untuk FT-nya sama dengan 0 karena dia direm. Lalu untuk jaraknya itu 50 meter sebelum lalu lintas, berarti 50 meter. Langsung aja kita masukin rumus pelambatannya. FT kuadrat sama dengan FO kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Sama dengan FO-nya tadi 20 meter per second dimasukin 20 kali 20 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 50. A-nya belum diketahui, langsung aja
20 pangkat 2 itu 400 ditambah 2 kali 50, 100 A. Nah, ini 100-nya dipindah, min 100 A sama dengan 400. A sama dengan min 400 per 100. Jadi A sama dengan negatif 4. Jadi untuk perlambatan yang perlu diberikan agar mobil cepat berhenti di lampu merah adalah 4 meter per second. Mengapa jawabannya dipilih hanya 4, hanya positif? Dikarenakan yang ditanya besar perlambatan. Jadi negatifnya tidak dianggap. Lanjut nomor 9. Sebuah mobil bergerak dengan persamaan posisi L sama dengan 2T pangkat 3 ditambah 5T ditambah 2M. Tentukan kecepatan benda saat T sama dengan 2 second. Yang diketahui tadi, ini kan 2T pangkat 3 ditambah 5T ditambah 2. Langsung aja kita masukin rumus FR-nya sama dengan 6T kuadrat 2. 6T pangkat 2 ditambah 5. Ini 6T pangkat 2 dapat dari mana? 6T pangkat 2 itu dapat dari rumus ini. Rumus yang saya kotakin. AN sama dengan N kali A pangkat N min 1. Jadi AN-nya itu dirubah jadi bentuk ini. N-nya 3, A-nya 2. T dikurangi pangkatnya berapa tadi? 3 kan pangkatnya 2 tadi. 2T ini kita rubah jadi 6 ini. Pangkatnya 3. 3 dikurangi 1. Jadi 3 dikali 2 dikali T kuadrat. Jawabannya 6T. 3 dikali 2 kan 6. Langsung kita masukin yang diminta T-nya tadi pada saat berapa? Saat 2, 6 dikali. T-nya tadi dirubah 2 langsung ditambah 5. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 6 dikali 4, 24 ditambah 5 sama dengan 29 meter per second. Lanjut nomor 10. Sebuah benda bergerak dengan percepatan A sama dengan 2T ditambah 3T pangkat 2 meter per second kuadrat. Berarti yang diketahui kecepatan awalnya itu 55. Salah. Kecepatan awal bendanya itu 5 meter per second. Kecepatan yang ditanya kecepatan saat T3. T sama dengan 3. Jadi jawabnya B sama dengan 2T ditambah 3T kuadrat. 2T dapat 2T-nya kita rubah jadi bentuk ini. Seperti yang saya kotakin untuk bisa memasukkan T pada saat kecepatan 3. Mencong. Ini. Untuk merubah ini langsung masukin rumus ini. 2T sama dengan 2 dikali T. Karena tidak ada pangkatnya berarti pakai pangkat 1 ditambah 1. Per 1 ditambah 1. Jadi jawabannya untuk yang 2 itu 1T kuadrat ditambah C. Untuk yang 3, 3T kuadrat sama dengan 3 dikali T. 2-nya ditambah 1. Jadi 3 per 2 ditambah 1. Sama dengan 3T pangkat 3 per 3. 3-nya bisa dicoret, tinggal T3 sama dengan 1T3 plus C. Langsung masukin ke rumus kecepatan. 1T kuadrat ditambah 1T pangkat 3 ditambah 5. T-nya langsung masukin 3. 1 dikali 3 kuadrat ditambah 1 kali 3 pangkat 3 ditambah 5. 3 kuadrat 9. 9 kali 1 9. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 27 kali 1 27 ditambah 5. Jadi nomor 10 jawabannya 41 meter per second. Maka kecepatan benda saat T sama dengan 3 adalah 41 meter per second. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya saya lebih paham dan dapat memahami kinematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.